Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami, Vespa Urang. Yang mana pada video kali ini saya akan membahas tuntas tentang pembawa acara montir gokil yang selama ini warawiri di YouTube. Oke, kita panggil saja Mehmet Kumis. Silakan masuk. Halo Pak Mehmet, sehat-sehat? Gimana Bang Hen? Ya, sehat-sehat. Sehat alhamdulillah Bang Hen. Kopi Bang, kopi. Oke, siap. Kalau Mehmet Kumis siap. Pertimbangan. Aduh. Aduh. Mangga, Kang. Non, Yuk. non, bro. Apa kabar Pak Mehmet Kumis? Alhamdulillah Bang Hen, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Lumayan soslaminya tepat-tepang ya. Ah, gitu. Oke, Pak Mehmet, nih pada kesempatan ini sengaja nih ingin mengulas tuntas tentang kehidupan iya. apa Mang ya teh, Mang Mehmet tehnya. Bang Mehmet lah. Mang Mehmet Kumis. Ini ada beberapa pertanyaan atau komentar yang ingin tahu tentang sejarahnya kehidupan Mang Mehmet dari awal menjadi seorang montir. Sampai Atau saat ini perkenalkan dulu nama, alamat, usia. Silakan Mang Mehmet. Halo, assalamualaikum teman. Mungkin dari teman-teman yang lain sudah tidak asing melihat muka saya, Bang Mehmet Kumis. Salam Kumis Nusantara. Oke. Untuk kali ini kebetulan saya diundang ke Bapak Hen ring 8. Seharusnya Pak Hen ring 10 Pak Hen. Saya yang ring 8 nih. Boleh. Oke. Untuk video kali ini sengaja Bang Hen mengundang saya di mana teman saya ini ingin menguak atau mau menjelaskan kisah hidup saya dari awal naik Vespa mungkin ya sampai detik ini gitu teman. Ya silakan Mang Mehmet. Ya gimana Pak Hen? Awal pertanyaan nih. Awal pakai Vespa tahun berapa Mang Mehmet? Mangnya Mang Mehmet. Jadi begini Kang Hen. Awal pakai Vespa tuh kurang lebih awal tahun 2000-an. Tahun 2000-an. Tahun 2000-an. Terus kenapa pakai Vespa? Nggak pakai motor Jepang, Mia gitu, Emek atau Bejul? Pinginnya Bang Hen. Tapi mungkin gini, untuk waktu itu atau saat itu Pak Hen, Vespa adalah solusi yang dimana dengan harga nominal sekian kita udah dapat kendaraan. Beda dengan sekarang, Kang Hen, tahu kan harga Vespa sekarang kan? Nah, gitu. Kita gimana ya? Ngobrol panjang atau singkat menjelaskan aja? Nah, pada panjang tapi dipersingkat gitu. Siap. Jadi gitu, Kang Hen. Awalnya tuh saya tuh pengen kendaraan. Cuman kembali lagi ke masalah budget kan pada waktu itu. Nah, Vespa itu adalah solusi. Jadi kita kurang lebih saya dulu Vespa itu dengan harga 1,5 juta udah dapat Vespa kan ya. Namanya bisa ke kamera, Oh, nggak ada ke kamera Ya. gitu. Siap. Biar nggak dari pinggir gitu. Kan video yang full gitu. Tok, Jadi gini Bang Hen. Nah, dengan uang 1.650.000 kalau nggak salah teman, saya udah dapat Vespa. Waktu itu saya beli Vespa tuh tahun 66. Pajaknya udah isi lagi. Nah mungkin sekarang kan nggak bakalan dapat segitu. Dulu awal tahun 2000 sih saya beli. Nah, alhamdulillah dari waktu itu sampai sekarang saya konsisten lah di Vespa Kang ya. Kamera Mehmet, kamera. Lebih panjang apa pendek? Panjang tapi pendek. Panjang lebih pendek. Oke. Panjang tapi singkat. Ya mungkin seperti itu kelebihannya kayaknya. Waktu itu saya beli Vespa dengan harga yang murah. Mungkin nggak kayak sekarang karena Vespa itu bukan suatu kebutuhan kalau untuk sekarang. Tapi bisa dikatakan dengan Lebih ke hobi atau style sekarang. Ini ada pertanyaan yang kedua. Tuh boleh.
dari kapan Mang Mehmet menjadi montir Vespa? Kenapa harus Jadi montir montir Vespa? gitu. Kenapa harus montir Vespa? Nggak montir kapal gitu kan. Nggak montir bus gitu, kereta api. Nggak dagang pulsa gitu. Mana Mang Jadi Mehmet? gini, kalian atau teman di rumah, saya punya pemikiran, kita tuh pakai motor tua, minimal kita tuh bisa ngoprek sendiri kan, entah itu buka busi, pasang kabel, persneling, kabel kupling. Nah dari situ pertamanya awal tuh saya pikiran saya tuh kalau saya ngenalin montir terus, suatu saat kan kita mogok di jalan jauh dari montir kan bingung kan, mau manggil montir, is oke kan montir datang kadang-kadang kan, Iya. tapi kasihan juga gitu teman. Nah dari situ saya terus mempelajari Kang Hen. Nah pada waktu itu kan saya kerja di salah satu perusahaan, ada situasi shift 1 shift 2 kan. Nah pada waktu itu saya masuk jam 6 pagi, masuk jam 6 sore, pulang jam 6 pagi. Nah tidur kan kita di rumah. Nah bangun jam 12 siang, kita nongkrong deh di bengkel Vespa, ngeliatin terus sambil nanya tuh sama mang montirnya teh, Kang ini teh apa, Kang ini teh apa. Dalam hati saya juga mau belajar sedikit-sedikit gitu kan. Dari situ terus belajar mengenal namanya gearbox, seher, pelatih, pokoknya yang berhubungan dengan mesin Vespa di situ saya tanyain. Jadi Mang Mehmet mah belajar teh Jadi otodidak, ini ya? boleh diminum Kang ini? Boleh, mangga. Oke dulu teman. Gimana Kang Hen? Jadi Mang Mehmet mah belajar teh otodidak sebenarnya gitu atau punya guru? Bisa dikatakan otodidak ya, bisa dikatakan punya guru ya, tapi kebanyakan yang saya gimana pelajari itu dari pengalaman sendiri. Pengalaman sendiri, kalau pelatihnya geser tuh seperti ini penyakitnya, dari pengalaman sendiri. Mungkin teman-teman juga yang lain pasti ngalaman seperti itu gitu kan. Iya, iya. Berarti matang-matangnya jadi montir ya anggaplah otodidak. Tapi ilmunya itu didapat sehingga matang itu perjalanan dari pengalaman mungkin gitu ya. Berapa tahun Mang Mehmet? Ada 10 atau 12 atau 15 tahun atau 20 tahun jadi montir sampai sekarang? Kalau untuk 20 tahun belum masuk Kang Hen, biasanya masih muda belumnya. Enggak lah, Usia muda tapi muka Tua. tua. enggak. Dari awal tahun 2000, mungkin dari tahun 2010 lah, 2010. mulai menggeluti atau mulai menekuni masalah mesin Vespa, dari body segala macam lah gitu. Berarti sekitar 11 atau 12 tahun ya. Kurang lebih segitu Kurang lah. lebih ya. Terus kenapa sih kenapa enaknya naik Vespa? Sedangkan kan banyak sekarang motor yang bentuknya aneh-aneh, terus lebih Lebih canggih lebih gitu. canggih. Nah, Kenapa harus Vespa? Sedangkan kan Vespa banyak kendala nih di jalan, Ah. trouble, misalkan berat kan trouble. gitu, orang bilang kan berat gitu kan. Kalau ban bocor berat, Ah, dan sebagai hal gitu. terus sepatunya ngeyeng sebelah gitu. Tiga anu bisul ini kumaha tamanget enakna kumaha milih naik Vespa na kumaha enakna. Buat saya pribadi ya Kang Hen, atau mungkin teman-teman juga dimanapun yang punya Vespa, naik Vespa itu nyaman Kang Hen, luar biasa nyaman. Meskipun Vespa kita tuh jelek, butuh teman. Yang menjadi lebih semangat itu saya tuh pada ngeliatin Kang Hen, saya pakai Vespa, pada ngeliatin, meskipun Vespa saya jelek Kang Hen, seperti itu. Ya terus gimana ya? Ya pokoknya ini nama naik Vespa mah nyaman lah, Enak, menurut ya. saya. Nah, Yang suka hobi Vespa gitu. Tapi ya mungkin untuk teman-teman yang lain nggak tahunya selain di luar penghobi Vespa gitu kan.
Jadi seperti itu. Beda selera, beda hayang gitu Nah, ya. gitu. Karena kan asumsi orang kan ogah naik Vespa berat sebelah kan. Mogokan. Emang benar mogokan Vespa mah. Mogokan. Terus tangan tuh nggak pernah bersih. Cuman dari mogokan bisa lebih tahu ke masalah mesinnya Nah, maksudnya. itu pada intinya itulah. Itu kan. Terus Bang Mehmet, lebih lagi kalau di jalan misalkan Vespa trouble, saya lihat ya kalau ada trouble di jalan misalkan ada anak Vespa suka nyamperin, bantuin, itu lebih ke persaudaranya lebih kuat ya. Benar. Kadang saya sendiri dulu belum pernah pakai Vespa ya, pakai motor Jepang. Pas kebetulan trouble di jalan, terus ada anak Vespa lewat, kan kenapa ini trouble kata saya. Terus dia bantuin, oh kan ininya, wah bener. Saya Jadi, salut juga, emang salut ke solidaritasnya emang di situ anak Vespa. Jadi nggak kita harus yang minta gitu. Dia nyamperin sendiri, ya minimal dipangungkakeun busi lah. gitu. Jadi ya intinya ada orang nih Kang En, dia tuh nggak pernah atau nggak bisa ngoprek atau benerin Vespa sekalipun. Tapi dia tuh bawa kunci-kuncinya komplit Kang En. Saya bilang, Pak, kok bawa kunci teh komplit gitunya. Dia bilang gini, saya tuh nggak bisa benerin Vespa, tapi kalau saya kunci-kuncinya komplit, minimal orang yang mogok pasti bisa ngerjain karena saya bawa kunci komplit. Saya pikir masuk akal juga Kang ya. Ya itu kan nolong, tapi itu secara orang ngebetulin ya. Cuman kasih pinjam alat lah gitu ya. Tapi dengan solidaritas orang mah nungguin oge, tapi kan Kak pas pernah hidup deh gitu kan. Jadi anggap solidaritas persaudaranya emang kuat ya di anak-anak Vespa ya. Ya. Itu. Terus ini pertanyaan yang terakhir ya Bang Mehmet, suka dukanya pakai Vespa dari dulu sampai sekarang, apa sukanya, apa dukanya, apa? Ini teh mau dari duka dulu, mau suka dulu. Ya duka teuing, duka Suka di mana? dari duka dulu lah. Oke, saya akan menjawabnya teman-teman dari masalah duka naik Vespa ya. Dukanya naik Vespa tuh satu, tangan tuh nggak pernah bersih teman. Terus mogokan. Pernah satu ketika satu udah keren kan ya. Maklum kan orang mau kondangan gimana sok. Sepatu kita lapin, Disemir gitunya. sepatu semir, parfum pakai ya, tentu. Sekali dipakai pokoknya mah keren. Oh, kumis oke gitu ya. Kumis merintil. Tapi waktu itu belum kumisan kan ya. Masih Masih kumpul. kumpul. Bonceng lah istri. Hmm. Oke, ceritanya kita berangkat nih temen nih, mau kondangan nih, nenek. Lah di jalan, mati lah busi. Auto turun dong. Oke. Yang namanya Vespa tuh dulu sih temennya, tapi sekarang Vespanya sekarang yang bagus-bagus, rapi kalau sekarang. Dulu mah belum dari zaman saya mana. Belum kita buka busi temen, buka tepong aja tangan tuh udah cemong, kangen. Iya. Buka deh tepong, buka busi, gosok busi, auto gosok kangen tangan. Belepotan bahasa Inggris. Belepotan. Nah istri manyun kangen. Pasti dah. Ya panas, Panas. ya mogok. Panas, udah diem tuh manyun dia teh ini di warung. Nah, udah gitu dekat warung kan kita berhenti, saya pikir beli sabun kangen saya teh. Nah sebelum nyampe ke tempat hajatan, saya cari dulu masjid kangen, itu cuci tangan biar bersih gitu. Hukumah gitu. Hukumah bikin aja itu. Kalau untuk dibilang dukanya itu banyak sekali sebenarnya, tapi kalau dibilangin sekarang nggak bakalan cukup kayaknya waktunya panjang. Cina bisa nyampe jam-jaman. Itu mah salah satu dari dukanya naik Vespa kan. Itu seperti itu ya, mungkin teman-teman juga pasti ngerasain seperti itu. Kita udah keren, intinya banyak trouble. Tapi kan kalau kita mencintai atau menyukai motornya, trouble juga bisa diatasi. Nah, tapi gini kangen, rudet-rudetnya Vespa atau Vespa tuh sering ngejengkelin yang kepunya Vespanya loh. Tapi meskipun Vespa tuh ngejengkelin, nggak pernah dia ditinggalin sama yang punya kangen. Meskipun mau hujan, mau panas, pasti dia dorong Vespanya kangen. Ya, karena saking
cintanya. Nah, mungkin teman-teman pasti ada yang beranggapan seperti itu. Meskipun Vespa tuh sering nyiksa, mogokkan lah, usahain kalau meskipun mogok di jalan Kang ya, dia pasti tolong. Istilah nama kajian kepentingan, kajian tidur di Nah, tempat itunya. nah itu benar itu Kang, asli. Nah, itu suka dukanya ya. Dukanya. Mungkin untuk sukanya gini Kang ya. Karena sekarang tuh ada slogan ya, satu Vespa sejuta saudara. Itu emang betul. Kita dari hidup dari Vespa tuh banyak kenalan, kemana-mana main, ketemu lagi sama Vespa pasti lebih dekat. Meskipun orang itu nggak kenal. Sebenarnya gini, kita main tuh ke arah mana, ketemu deh yang pakai Vespa lagi Kang Hen. Nah, si orang tuh nganggap kita tuh saudara Kang Hen. Bere itu suka sama teman-teman kan. Ada klubnya banyak, itu lebih suka dengan Vespa. Nyapa di jalan, jadi saudara betul itu kan. Pokoknya aku mah hanya naik Vespa. Ya begitu, pokok namanya. Jempol ya naik Vespa. Jempol Ranginan sekarang ya. Siap. Jadi minum lah Kang ya. Siap, mangga. Mungkin teman-teman di rumah itulah kisah kehidupan Mang Mehmet Kumis dari awal memakai Vespa sampai dia menjadi montir sekarang. Mungkin Mang Mehmet ada pesan-pesan buat teman-teman di rumah. Oke. Ya mungkin itu teman sekilas kehidupan saya awal mula naik Vespa sampai sekarang. Kalau saya bilangnya panjang itu nggak bakalan cukup waktunya. Semalam juga kayaknya nggak bakalan cukup Kang. Nah, pesan dari saya untuk teman-teman di rumah yang baru mau beli Vespa atau yang sudah lama pakai Vespa, tolong jaga tuh Vespanya baik-baik, rawatnya juga betul-betul karena Vespa itu motor tua teman, dan usianya pun lebih tua daripada kita. Betul nggak Kang? Ya betul. Betul. Ada yang buatannya tahun 80. Nah. Ada yang lebih tua. Dulu kan kita usia masih 17 Kang ya. Saya juga suka. Usia Vespanya udah hampir mau setengah abad. Iya. Jadi ibaratnya gitu teman. Mungkin ke teman-teman seperti itu. Tapi saya lihat dari sekarang banyak teman-teman yang baru ya, mungkin nggak tahu generasi keberapa, nggak kayak saya dulu. Kalau beli Vespa tuh langsung beli, nggak lihat-lihat dulu Kang. Kalau anak-anak sekarang saya salut, angkat jempol ke anak-anak sekarang. Sebelum dia beli Vespa, nanya dulu nomor rangkanya, spek mesinnya gimana, SS-nya gimana, pengapiannya gimana. Kalau dulu saya beli Vespa tuh nggak gitu Kang. Yang penting lihat Vespa, Bodi kinclong. bodi nggak terlalu pinjam main kalau dulu. Yang penting berbentuk Vespa nih. Kita lihat Vespa, sulasutnya ada, nggak tahu nembusnya atau enggak. Kita serap dengan katakan uang waktu dulu itu di antara 1 juta atau 750 atau 1,5 juta itu udah dapat motor Vespa. Nggak kayak sekarang kan? Sekarang mah udah 20 lebih ke atasnya. Nah, Kang Henny juga mungkin ngerasain lah harga Vespa gimana sekarang. Wah, tadi. Oke Bang Mehmet, mungkin ini karena berhubung waktu atau durasi panjang. Pinginnya sih lebih panjang ya, Ya, makanya. kita lebih panjang bercerita, tapi gimana juga dengan waktu. Nah, gitu Bang Henny. Mungkin kita tutup aja ya video kali ini. Mungkin mau sama Mang Mehmet. Oh, Di makasih Kang tutupnya Henny nanti aja. ada ini slogan ini. Kan ini mah acaranya Kang Henny, bukan acara saya. Iya, Acara siap. saya mah Kang Henny mau ngoprek panan. Iya, Lepotan tangan, ini acara Kang Henny mah Kang Henny ditutup lah. Oke, kawan-kawan di rumah semua, kita cukupkan video kali ini. Jangan lupa dukung terus channel Vespa Urang biar kita bisa berkembang ke depannya. Cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kumis Nusantara.